adalah suasana menjelang debat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akan segera dimulai sesaat lagi dan akan segera dibuka oleh moderator debat Pilkada kali ini, Alvito Dinova. Pilkada DKI Jakarta 2017. Boleh tepuk tangan? Iya, supaya tidak tegang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan ini merupakan kesempatan terakhir atau debat terakhir di mana Anda, warga Jakarta, punya kesempatan untuk kembali meninjau visi, misi, dan program pasangan calon yang kemudian akan menjadi referensi Anda untuk kemudian Anda putuskan menggunakan hak Anda pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang di TPS masing-masing. Bapak, Ibu sekalian, acara ini terselenggara atas kerjasama KPU DKI Jakarta dengan sejumlah broadcaster, Transmedia, Kompas TV, SCTV, dan JAK TV. Semuanya terkait kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Nah, kali ini para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur berbicara terkait tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta dengan menitik beratkan atau subtema pemberdayaan perempuan, perlindungan pada anak, pemberantasan narkoba, dan juga kebijakan terkait penyandang disabilitas. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terdiri atas pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Dan pasangan nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin dan pemirsa sekalian, 3 pasang ini merupakan orang-orang atau putra-putra terbaik yang dimiliki oleh DKI Jakarta yang saat ini berusaha untuk meyakinkan Anda dan kemudian Anda tentukan pilihan pada 15 Februari mendatang. Kita akan cek apakah mereka semua sudah siap dan siap ke atas panggung. Kita berikan aplaus kepada mereka semua. Baik, kita sambut dengan meriah peserta debat final Pilkada DKI 2017, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, dan 3. Baik. Boleh gegap gempitanya. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan semangat kebersamaan dan persatuan kami mengundang Anda, para hadirin yang ada di tempat ini untuk berdiri bersama. Atas rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali dan pasangan calon kami harapkan untuk bisa menempatkan tempat yang sudah disediakan. Semua siap, semua segar, semua senyum. Boleh tepuk tangan sekarang, tepuk tangan dulu. Iya. Kenapa, Bu? Mari kita bangun kebersamaan ini dan ketertiban ini menjaga kondusivitas sehingga debat ini berjalan dengan baik. Setuju Bapak dan Ibu sekalian ya? Setuju atau tidak? Iya gitu dong. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai moderator bertugas untuk memandu acara. Tugas saya adalah mengatur dan memastikan agar setiap paslon mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan bertanya. Namun demikian, saya juga bertugas untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh KPU. Para panelis ini terdiri dari para akademisi dan para ahli. Saya perkenalkan satu persatu moderator kita. Yang pertama, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, Bapak Tolhas Damanik, MED. Beliau adalah penasihat untuk hak-hak asasi penyandang disabilitas pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Agenda. Selanjutnya, Ibu Mutia Gani Rahman, PhD. Ibu Mutia adalah sosiolog bidang organisasi dari Universitas Indonesia. Last but not least, Profesor Priyono Cipto Herianto, SEMA, PhD. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tadi tepuk tangannya agak malu-malu, mari berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para panelis yang sudah bekerja keras menyiapkan pertanyaan untuk pasangan calon ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kerja ini adalah hajat dari KPU DKI Jakarta dan karena itu saya mengundang tuan rumah Ketua KPU DKI Jakarta, Bapak Sumarno untuk menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, wabil khusus kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan nomor 1 Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni, pasangan nomor 2 Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat, dan pasangan nomor 3 Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin para panelis dan wabil khusus adalah masyarakat Jakarta yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ketiga kalinya. Debat yang ketiga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari debat pertama, kedua, dan selanjutnya juga kegiatan-kegiatan kampanye yang lainnya. Di dalam debat ini kita akan membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta, yang itu juga sudah kita bahas pada perdebatan yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Begitu banyak persoalan-persoalan ibu kota, ada 1001 masalah dan tidak mungkin diselesaikan dalam 3 kali perdebatan. Oleh karena itulah kami berharap pada debat pada malam hari ini para calon pemilih mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif setelah pada debat pertama, kedua, dan juga dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang lainnya mendapat gambaran tentang visi, misi, program, dan pasangan calon. Oleh karena itu, debat ketiga ini diharapkan melengkapi bagaimana kemudian para pemilih mendapatkan referensi yang memadai untuk dijadikan pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 15 Februari yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, debat ketiga pada malam hari ini memasuki masa akhir kampanye.
dan 5 hari lagi kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Ini adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, dari panggung demokrasi Pilkada DKI pada malam hari ini, saya mengharapkan kita semua, seluruh penyelenggara, baik jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan petugas-petugas KPPS yang saya banggakan, mari kita menjaga integritas kita, netralitas kita, dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara Pilkada DKI 2017. Dan kepada pasangan calon, kami juga berharap kesuksesan Pilkada DKI bukan hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga oleh seluruh pasangan calon, tim pendukung, tim kampanye, dan oleh karena itulah kami berharap mari kemudian kita ciptakan pemungutan suara pada 15 Februari yang akan datang menjadi pemungutan suara yang damai, pemungutan suara yang bersih, pemungutan suara yang berintegritas. Jangan kami sudah berupaya untuk menjaga integritas dan netralitas kami sebagai penyelenggara. Mohon siapapun tidak menggoda petugas-petugas kami. Jangan goda kami dengan berbagai rayuan dan iming-iming apapun juga. Karena para petugas kami bukanlah tukang balon yang bisa menggelembungkan suara. Mereka juga bukan tukang timbangan yang bisa menaikkan dan menurunkan suara. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada DKI yang berkualitas. Tentu di ujung jalan demokrasi kita pasti ada akhir perjalanan. Menang, kalah, terpilih, tidak terpilih. Marilah kita terima apapun hasilnya. Yang menang tidak perlu jumowo, yang kemudian yang kalah juga tidak perlu merasa bahwa itu kemudian dikalahkan. Siapapun yang terpilih, yang menang adalah masyarakat Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami KPU Provinsi DKI Jakarta mengaturkan terima kasih kepada seluruh pasangan calon. Di ujung perjalanan kampanye kita ini, kami merasa bahwa seluruh pasangan calon telah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang sangat edukatif. Memang di sana-sini ada sedikit kekurangan-kekurangan, tapi saya kira itu hal yang sangat wajar di dalam dinamika demokrasi kita. Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan media massa yang selama ini telah memberikan liputan yang sangat luas kepada Pilkada DKI, termasuk juga pada malam hari ini. Tetapi kalau boleh saya mengkritik sedikit, pemberitaan Pilkada kita terlalu Jakarta sentris. Seolah-olah yang Pilkada hanya DKI Jakarta, padahal ada 100 wilayah lainnya yang juga menyelenggarakan Pilkada. Oleh karena itulah kami berharap itu juga menjadi pemberitaan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Akhirnya marilah Bapak Ibu sekalian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Pilkada DKI 2017 dan Pilkada 100 wilayah lainnya di seluruh Indonesia berjalan secara aman, lancar, damai, dan demokratis. Semoga pula Allah menganugerahkan kepada kita, kepada warga DKI Jakarta dan warga di 100 wilayah lainnya, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang senantiasa mengingat janji-janjinya selama masa kampanye. Oleh karena itu marilah kita semua bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Dan saya mengingatkan, jangan lupa wahai warga Jakarta, 15 Februari 2017 yang akan datang, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13, datang ke TPS, ayo memilih untuk Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU DKI Jakarta Pak Sumarno. Jangan digoda katanya begitu ya. Jangan digoda Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, saya melihat suasananya sudah cair ini ya. Tapi malam masih panjang, simpan suara, simpan tepuk tangan pada masanya. Kita berdebat dengan aturan. Kita harus sepakati itu dan kita mulai debat dengan mendengarkan terlebih dahulu tata tertibnya. Mari kita simak bersama. Tata tertib debat untuk pasangan calon. Pertama,
Masing-masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan/atau persoalan yang diberikan. Maka, tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. Kedua, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. Keempat, pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya. Selain untuk kandidat, para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal. Pertama, pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Kedua, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Mudah-mudahan itu jadi pemahaman kita bersama dan mari kita berdebat dengan sehat. Tepuk tangan terlebih dahulu. Hadirin dan pemirsa, banyak hal yang terjadi dalam dua debat sebelumnya. Ada gagasan, ada konsep, dan juga ada silang pendapat. Mari kita ingatkan kembali memori kita tentang apa yang sudah terjadi dalam debat pertama dan debat kedua. Dimanapun Anda berada, inilah debat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kami akan membangun, menata Jakarta tanpa menggusur. Karena rakyat adalah bos kami adalah pelayan. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Bantuan modal bergulir ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian, maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan, termasuk dana yang 1M untuk RW. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Kalau ada pendampingan dari 10 pengusaha yang kita create atau kita mulai, ada 80% yang sukses. Kuncinya adalah pendampingan. Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Urban poverty meningkat secara tajam. Seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Dan kita akan dengarkan lagi, tepuk tangan boleh? Ya, kita akan dengarkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, apa yang menjadi visi, misi, program, konsep, dan juga gagasan dari pasangan calon kita malam hari ini. Kita akan mulai sesi pertama, visi, misi paslon. Kita awali dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi mereka terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan nomor urut 1. Jelaskan visi misi Anda terkait tema malam ini. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya cintai, berbicara soal kualitas kehidupan, saya harus tunjukkan potret buram Jakarta hari ini. Pertama, gizi buruk anak di peringkat 5 terburuk se-Indonesia, bahkan di bawah Papua Barat yang APBD-nya hanya 1/10 Jakarta. Kedua, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual trennya meningkat. Setiap 2,5 jam ada 1 perempuan yang mengalami kekerasan. Ketiga, Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan tentunya terhadap transportasi publik, pendidikan, dan juga pekerjaan. Keempat, per hari ini ada 500.000 penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia. Itulah raport buruk Gubernur DKI Jakarta hari ini.
Ini solusi yang saya tawarkan. Pertama adalah mengoptimalkan dan memberdayakan pusat pemberdayaan perempuan dan anak. Khususnya juga kita akan mengembangkan bimbingan dan konseling di 340 puskesmas. Yang kedua, kita akan meyakinkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba. Kita harus mengembangkan rumah sakit rehabilitasi. Kita juga akan meyakinkan saya akan menutup tempat-tempat transaksi narkoba tanpa tebang pilih. Dan bagi bandar serta pengedar tidak ada kata ampun. Kemudian tentunya yang ketiga, kita ingin meningkatkan prasarana dan sarana yang semakin ramah untuk disabilitas. Saya juga ingin meyakinkan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di Pemda. Dan juga kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta milik kita semua, dibangun secara bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal, semua harus diuongke, harus diorangkan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya terkait masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Waktu Anda Pak, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Berbicara tentang perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan penanggulangan narkoba, kita tentu berbicara tentang keluarga. Kita berbicara komunitas. Karena itulah kami telah berhasil membangun 188 tahun sampai tahun lalu ruang publik terpadu ramah anak. Kenapa bangun ruang publik terpadu ramah anak? Ini ada filosofinya. Tiap-tiap rumah tangga orang itu memiliki kitab yang sulit dibaca. Ada kesulitan masing-masing. Karena itu orang butuh saling peduli, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ini adalah kunci. Karena kami yakin ketika memiliki data, mengenal silaturahim satu dengan yang lain, maka banyak persoalan bisa kita selesaikan. Ini azas gotong royong. Di sini saya juga berterima kasih pada Ibu Vero, Ketua PKK, dan Ibu Happy, Wakil Ketua, dan tentu Ibu PKK lainnya yang telah bekerja keras melaksanakan Dasawisma, sehingga kami memiliki data yang sangat baik. Kami telah menggerakkan dengan data aplikasi yang baik. Ada 600.000 keluarga yang kami tahu persis dia pengen usaha apa, keluarganya bagaimana, yang disabilitas berapa orang tua yang tidak sehat berapa orang. Sangat lengkap, tinggal pencet saja, aplikasi sangat baik. Dan kami juga sudah melihat bahwa perempuan-perempuan harus ada ruang yang nyaman. Karena di RPTRA mereka bisa saling berbagi, menceritakan bagaimana didik anak yang baik. Bagaimana supaya anak-anak yang muda, karena banyak kegiatan olahraga di RPTRA yang kami bangun dengan kerjasama universitas-universitas, sehingga seluruh keluarga dari yang janin, di dalam ibunya, dalam yang remaja, pemuda sampai lansia menikmati sebuah tempat bersama. Sehingga kebahagiaan keluarga silaturahim ini terjadi di ibu kota. Kualitas hidup akan meningkat secara otomatis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit dari mulai Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan juga bicara tentang perempuan. Karena itu izinkan kami mulai dengan memberikan apresiasi pada perempuan-perempuan hebat yang mendampingi kita. Ibu Veronica, Ibu Anissa, Ibu Happy, dan istri kami. Mpok Nur, Ferry, istri saya, ibunda kami, Ibu Min Uno, yang telah melahirkan dan mendidik Bang Sandi. Juga ibu saya, Mamah, terima kasih. Saya dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, para warga Jakarta yang kami cintai, izinkan kami menegaskan bahwa Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan itu semua menjadi kota yang ramah anak, ramah kaum difabel, ramah perempuan, dan tidak ramah sama sekali pada narkoba. Itu yang akan kami lakukan. Kenyataan menunjukkan, dan ini bukan salah Pak Gubernur, ini fakta yang sudah lama ada di tempat ini. Ini adalah potret Jakarta kita semua. Mari kita lihat di sini. Kaum perempuan di alat-alat di media transportasi. Kita
terburuk nomor 5 di dunia. Kita di bawah Malaysia, di bawah Kuala Lumpur, di bawah Manila, di bawah Bangkok. Lalu kita lihat sekarang narkoba naik signifikan 35% dalam 1 tahun. Ibu sekalian, ini bukan angka statistik. Ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh warga Jakarta dan keluarga-keluarga Jakarta. Karena itu kami akan berpihak pada perempuan, kami akan berpihak kepada kaum difabel, dan kami akan tegaskan keperpihakan kita. Kami akan undang mereka terlibat. Caranya kami nggak mau sok tahu. Mereka yang sudah banyak terlibat di sini kami undang. Mari kita susun kebijakan sama-sama, kita laksanakan sama-sama ide dari mereka, keberpihakan dari kami. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Kita sudah mendengarkan visi dan misi terkait dengan permasalahan yang diangkat pada malam hari ini dan kita akan berlanjut kepada sesi pertanyaan dari panelis. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang tidak akan ditanggapi. Jadi saya akan menyampaikan pertanyaan dan hanya dijawab oleh pasangan calon. Nomor 1 sudah memulainya dengan visi misi, kita akan memulai sesi ini dari pasangan nomor urut 2. Sudah siap Pak? Secara nasional, Indonesia akan menerima bonus demografi pada periode 2020-2030. Suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia kerja jauh lebih besar dari penduduk non-angkatan kerja. Dampak utama dari kejadian ini adalah lapangan kerja yang perlu disiapkan bagi pendatang baru dalam pasar kerja tersebut. Sebagai calon pemimpin DKI Jakarta, kebijakan apa yang telah Anda persiapkan untuk menyambut kehadiran bonus demografi tersebut? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kami sangat sadar kita telah memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena itu kami menyiapkan dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi perumahan, transport. Kami adalah provinsi pertama yang menganut penanggungan kesehatan secara universal. Sehingga semua orang yang sakit asal mau masuk kelas 3 kami tanggung. Termasuk yang gaji-gaji UMP pun kami berikan naik bus tidak bayar. Tapi bagaimana pekerjaan? Kami juga membuat pelatihan-pelatihan. Termasuk paket ABC untuk orang-orang yang tidak lulus sarjana. Bahkan tahun lalu kami telah memulai anak-anak yang lulus di perguruan tinggi negeri kami berikan hadiah 18 juta. Bahkan kami juga membebaskan PBB. Untuk apa? Supaya tidak ada warga Jakarta yang terkeluar. 1 miliar ke bawah tidak perlu bayar. Kami juga mulai membebaskan BPHTB untuk mengurus sertifikat hak milik. Tidak perlu bayar pajak sama sekali. Sehingga kita akan jadi tuan di atas provinsi kita, di atas negara kita. Dan kami pun telah melakukan apa lagi? Pelayan terpadu 1 pintu. Kami adalah pelayan. Ketika Anda datang kepada kami, semua perizinan kami urus dengan baik. Kami yakin dengan izin yang baik, dengan modal yang kami siapkan dengan baik, pelatihan yang baik, pendampingan yang baik, ini akan membuat kita menjadi tuan di dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan itulah yang kami siapkan dengan baik. Kami sadar masalah pendidikan, kesehatan, perumahan adalah mutlak untuk menghadapi persaingan global dan bonus demografi. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya beralih ke pasangan nomor urut 3. Bapak siap? Kebijakan membatasi para pendatang ke DKI Jakarta pernah menjadi wacana beberapa waktu lalu. Kebijakan seperti ini sering dianggap bertentangan dengan HAM. Sementara itu arus masuk ke DKI Jakarta diperkirakan terus berlanjut di masa depan yang berdampak pada penyediaan lapangan kerja. Apabila Anda terpilih menjadi pemimpin DKI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi persoalan urbanisasi? Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyiapkan program OKOC, di mana kami akan menciptakan 44 pusat pertumbuhan di wilayah Jakarta. Kita melihat sekarang bahwa menurut data McKinsey Global Institute, bahwa keniscayaan 75% daripada populasi dunia akan hidup di urban, termasuk Jakarta. Dan 90% hampir dari ekonomi dunia PDB juga akan ada di urban areas. Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? OKOC. OKOC itu kita ciptakan untuk memastikan bahwa anak-anak muda kita bisa bertumbuh. Saudara Hartono, begitu kita mulai 5.000 lebih daripada peserta OKOC. Salah satunya adalah Hartono yang menciptakan sepatu ini. Sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita. Bisa bersaing
bisa bersaing, dan kita lihat bahwa luar biasa anak-anak kita bisa menyebarkan pertumbuhan di seluruh wilayah daripada Jakarta. Bukan hanya di Tamrin dan Sudirman, tapi juga di Condet, di Warakas. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di Pesanggerahan. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan ada di daerah Tambora. Kita juga banyak sekali menangkapi bahwa kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Kita akan maju terus dengan program OKOC. Baik, waktunya habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Saya beralih ke pasangan nomor urut 1. Masih soal kependudukan, Bapak dan Ibu. Menurut laporan UN Habitat tahun 2016 terhadap kota-kota di dunia, sektor informal cenderung membesar. Bagaimana pandangan paslon dalam melihat keberadaan sektor informal di Jakarta sebagai bagian dari sumber daya perkotaan? Dan bagaimana langkah Anda mengembangkan sektor ini untuk meningkatkan kualitas hidup, baik pada skala individu maupun sosial? Itu pertanyaannya, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang benar, sektor informal semakin berkembang. Dan kami sangat peduli untuk bisa memajukan warga Jakarta untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang baik di bidang sektor informal, termasuk industri-industri rumahan, UMKM. Dan itulah mengapa dalam program kami secara spesifik kami ingin mengembangkan warga dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami memiliki dana bergulir, skema bantuan modal usaha yang bisa diberikan secara tepat sasaran untuk bisa mengembangkan UMKM yang baru maupun yang sudah ada saat ini. Kita juga ingin menata dan mengembangkan PKL. Mereka tidak untuk digusur tetapi untuk dikembangkan dan diberdayakan. Dan kami ingin sekali lagi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami juga memahami bahwa industri kreatif di Jakarta juga sangat potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan ruang dan juga peluang yang baik agar berkembangnya industri kreatif juga dapat dilakukan tidak hanya oleh generasi muda kita, tetapi juga kaum perempuan dan bahkan juga kaum penyandang disabilitas. Mereka berhak memiliki keterampilan secara spesifik, mereka perlu kita berdayakan melalui pendidikan yang khusus, dan pada akhirnya mereka semua bisa mandiri, mendapatkan penghasilan yang baik, dan pada akhirnya kita semua berdaya dan meningkat kesejahteraannya. Terima kasih. Baiklah, visi misi sudah kita dengarkan. Pasangan calon juga sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan dari panelis yang ini berbeda. Sesi selanjutnya jawaban dari pasangan calon bisa ditanggapi oleh pasangan lainnya. Topik selanjutnya adalah pemberantasan narkoba. Tetaplah bersama kami. Neng, bentar lagi ada pemilihan gubernur Jakarta dan wakilnya. Kalau gitu kita ingetin sanak saudara kita deh. Jangan lupa. Warga Jakarta. 15 Februari 2017. Ayo kita bersama-sama.